Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam pewartaan Sabda Kristus pada saat ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa yang baik, sejenak kami meninggalkan sejenak aktivitas kami dan bersama dengan anggota keluarga kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Diamkanlah semua suara hati kami kecuali suara-Mu, karena kami sebagai anak-anak-Mu siap untuk mendengar dan siap untuk melakukan dalam kehidupan kerja layan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dalam Kejadian pasal 48 pada ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-22. Kejadian pasal 48 pada ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-22. Namun saya membacakannya untuk kita sekalian pada ayatnya yang ke-18 saja sesuai dengan penekanan dalam renungan Sabda Bina Umat. Firman Tuhan menyatakan, katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Demikian pembacaan Alkitab pada saat ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Dipersilakan duduk kembali. Selamat sore menjelang malam bagi seluruh anggota keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema pembacaan Alkitab pada saat ini ialah Allah tahu apa yang terbaik. Dan ayat senat Alkitabnya pada ayat yang ke-18. Ya, Bapak Ibu Saudara, waktu terus berjalan. Tidak terasa kita sekalian telah memasuki pertengahan bulan Juni tahun 2020. Dan di dalamnya Bapak Ibu Saudara, kita masih mengingat rayakan akan bulan berpelayanan dan bersaksi akan kebaikan Kristus sebagai bentuk peristiwa iman yang telah menyertai kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, mungkin dari kita sekalian, kalau setiap pagi mendengarkan program Morning Call GPIB pada jam 6 pagi dan malam hari Night Call GPIB pada jam 21 atau jam 9 malam yang diselenggarakan oleh Departemen Pelayanan dan Kesaksian GPIB melalui kanal YouTube, di sana kita mengetahui akan kehidupan jemaat pos pelayanan dan kesaksian yang berada di tengah-tengah perkebunan sawit, di atas laut dan sebagainya. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, di dalam perenungan Morning Call dan Night Call GPIB, kita dikuatkan oleh firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita sekalian sebelum menjalani kehidupan yang baru di pagi hari dan sebelum memasuki istirahat malam. Dan hal tersebut Bapak Ibu Saudara sangat baik untuk kita lakukan bersama. Secara khusus bersama dengan anggota keluarga kita, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda, supaya iman kita semakin dikuatkan. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup bersosial dan persekutuan, tentunya kita sering mendapatkan penilaian. Bahkan terkadang penilaian kita sering terima secara negatif, terkadang secara positif. Dan hal tersebut Bapak Ibu Saudara tidak menjadi permasalahan dalam kehidupan pribadi kita. Sebab yang mengetahui akan sikap diri kita ialah diri kita sendiri bersama dengan Allah. Dan orang-orang yang berada di sekitar kita, dia hanya menilai dari luarnya saja. Dan yang terpenting Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita fokuskan hanya kepada Allah yang adalah sumber kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, seperti halnya yang dialami oleh Yakub, Yusuf, dan Efraim ketika mereka diberikan kesempatan untuk menjalani tugas dan tanggung jawab yang sedang mereka emban dengan waktu yang berbeda. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini yang terambil dalam Kejadian pasal yang ke-48
pada ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-22 ini, dia mengisahkan tentang perjalanan kehidupan anggota keluarga secara turun-temurun yang terberkati. Dalam hal ini ialah Manasye dan Efraim. Dan Kejadian pasal 48 pada ayat 15 sampai dengan yang ke-22 ini, dia berangkat pada ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-14, di mana Yakub memberkati secara menyilang. Tangan kanan sebelah Yakub memberkati Efraim sebagai anak bungsu, dan tangan kanan sebelah kiri Yakub memberkati Manasye sebagai anak sulung. Kita dapat memperhatikan pada ayatnya ke-13 dan yang ke-14. Manasye dan Efraim adalah anak dari Yusuf. Dia dilahirkan dari Asnat, anak perempuan Potifera. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi poin perenungan kita bersama dalam pembacaan Alkitab pada saat ini, yang pertama ialah Yusuf kurang setuju akan tingkah laku atau cara Yakub dalam memberikan berkat terhadap anak-anaknya, karena dilakukan secara menyilang. Dan hal tersebut dibantah oleh Yakub, bahwa bagi Yakub sendiri hal tersebut tidak menjadi persoalan, karena Yakub ini mengetahui bahwa apa yang ada di dalam dirinya dilakukan atas hidup menurut janji Allah. Kita dapat memperhatikan pada ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Dan Yakub mengetahui akan kisah perjalanan kehidupan bangsa ke depan seperti apa. Kita dapat memperhatikan kembali dalam Kejadian pasal 35 pada ayatnya yang ke-10. Kemudian perenungan yang kedua dalam pembacaan Alkitab pada saat ini ialah memperlihatkan bahwa karya Allah melampaui batasan. Yakub mendapatkan berkat dari tangan kanan Ishak, sehingga ia menerima hak kesulungan, meski anak yang lahir terlebih dahulu adalah Esau. Yusuf mendapatkan hak kesulungan dikarenakan Ruben, yang adalah anak pertama, telah melakukan pelanggaran terbesar. Dan kita dapat memperhatikan dalam 1 Tawari pasalnya yang ke-5 pada ayatnya yang pertama dan yang kedua. Dan Efraim, Bapak Ibu Saudara, dia mendapatkan berkat dari tangan kanan Yakub, meski yang terlahir terlebih dahulu adalah Manasye. Dan perlu kita renungkan bersama bahwa batasan yang dibuat oleh manusia itu sendiri tidak dapat melampaui batasan berkat dari Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, pesan yang disampaikan dalam perenungan pembacaan Alkitab pada saat ini bagi kehidupan beriman dan hidup berkeluarga, yang pertama, dalam hidup berkeluarga janganlah kita saling iri satu dengan yang lainnya. Karena apa yang mereka miliki segalanya hanyalah sementara. Tetapi ingatlah selalu bahwa segala sesuatu yang dia rasakan hanyalah sementara. Begitupun juga dengan kehidupan kita sekalian yang kita lakukan saat ini. Kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang apabila kita mengisinya dengan hal-hal yang positif, yang dapat menguatkan tatanan hidup berkeluarga di tengah masyarakat. Contohnya, kalau kita hidup bertetangga, marilah kita hidup saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Jangan karena kita dipandang memiliki peran penting sebagai ketua RT, sebagai ketua RW, dan apapun itu, kita jangan pernah merasa sombong, karena jabatan yang melekat dalam diri kita hanyalah sementara saja. Dan kalau kita sebagai seorang pemimpin tidak menghargai, tidak menghormati satu dengan yang lainnya, kita dianggap sebagai manusia yang buruk, yang tidak memiliki moral untuk menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Kemudian pesan yang kedua, Bapak Ibu Saudara,
kisah perjalanan kehidupan anggota keluarga dalam pembacaan Alkitab pada saat ini perlu kita contoh dan kita terapkan bagi keturunan-keturunan kita, di mana Yakub, Yusuf, dan Efraim memberikan suatu pengajaran yang berharga untuk menjadi seorang pemimpin dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Dan itu perlu kita terapkan, bahwa jangan sampai kita salah melangkah ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin nantinya. Kemudian pesan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan dalam tata peribadahan yang kita gunakan pada saat ini, secara khusus pada cover depan yang diberikan oleh Majelis Sinode GPIB, memberikan suatu pengajaran bahwa sebagai orang tua kita harus menceritakan akan karya kasih Allah dalam hidup berkeluarga, secara khusus anak-anak kita yang dimana mereka sedang menjalani proses kehidupan dan bertumbuh secara jasmani dan rohani. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa dalam doa syafaat. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan bersama dengan anggota keluarga kami. Kami diajarkan untuk menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya, di mana kami sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Bapa yang baik, terima kasih untuk persekutuan yang indah yang telah Engkau kumpulkan bersama dengan kami melalui media virtual pada saat ini. Kiranya kami dikuatkan dan kami terus dikuatkan di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda di dunia ini. Bapa yang baik, malam telah menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan sebentar kami akan memasuki istirahat malam bersama dengan anggota keluarga kami. Kiranya Engkau melindungi dan menyertai dalam istirahat malam ini, supaya kami dapat bangun pada esok hari untuk menjalani aktivitas dengan berbagai macam berkat dan apapun itu ya Allah Bapa. Dan sebentar juga kami akan memberikan persembahan syukur kami sebagai respon kami sebagai anak-anak-Mu. Kiranya persembahan ini dapat berguna dalam mendukung penata layanan di jemaat-Mu, secara khusus jemaat Sumber Kasih Kendari. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Allah Bapa, yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai